Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitra atau Richard Rajayakusuma. Saya penempatan di unit kerja BP3 IP Jakarta di bawah BPSDM Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu visi misi BP3 IP Jakarta. Visi dari BP3 IP Jakarta menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang terunggul di Asia. Sedangkan misi dari BP3 IP Jakarta yaitu meningkatkan jumlah lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standard of Training Certification in Watchkeeping for Seafarers dan amandemennya serta perundang-undang nasional. Yang kedua, memberikan peluangan bagi tenaga akademik untuk mengembangkan ilmu kepelautan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang terakhir, menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang mutakhir untuk peningkatan kompetensi pelaut. Yang pertama yang akan dibahas yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi dan tugas ASN. Fungsi dan tugas ASN ada 3. Untuk yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu perekat dan pemersatu bangsa, mempererat kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu aktual yang terjadi di unit kerja sendiri. Ada 3 isu aktual yang terjadi. Yang pertama, dokumentasi atau pengarsipan yang masih manual dan tidak tertata dengan rapi. Yang kedua yaitu tindak lanjut dari kegiatan surat menyurat yang masih terlambat. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan yang bertabrakan antar sesama bidang. Untuk yang pertama, dokumentasi atau pengarsipan yang masih manual dan tidak tertata rapi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak yang ditimbulkan bila dokumen atau arsip tidak tertata rapi yaitu dokumen mudah hilang. Yang kedua, mengurangi produktivitas. Dan yang terakhir, follow up dokumen tidak jelas sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Pihak-pihak yang terdampak yaitu pegawai, instansi kerja, dan masyarakat. Untuk isu yang kedua yaitu tindak lanjut dari kegiatan surat menyurat yang masih terlambat. Setiap surat yang masuk dan keluar dari unit kerja harus secepatnya ditindaklanjuti. Karena setiap kegiatan yang dilaksanakan harus diawali dengan surat dan harus ditindaklanjuti. Jika kegiatan surat menyurat terlambat, maka kegiatan tersebut juga akan mengalami keterlambatan. Dampak yang ditimbulkan bila tindak lanjut dari kegiatan surat menyurat masih terlambat adalah kegiatan juga akan mengalami keterlambatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga akan mengalami gangguan. Pihak yang terdampak yaitu pegawai, instansi kerja, dan masyarakat. Dan untuk isu yang terakhir atau isu yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan bidang yang bertabrakan antar sesama bidang. Setiap instansi kerja pasti terdapat bidang kerja di dalamnya. Setiap bidang kerja mempunyai kegiatannya masing-masing. Tetapi karena kurangnya koordinasi antar sesama bidang, kerja mengakibatkan pelaksanaan kegiatan berbarengan atau bertabrakan, sehingga salah satu kegiatan ada yang dimundurkan. Dampak yang ditimbulkan bila pelaksanaan kegiatan bertabrakan antar bidang atau kegiatan menjadi kurang optimal, bahkan sampai salah satu kegiatan harus dimundurkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan pencapaian kinerja menjadi turun. Dan pihak-pihak yang terdampak yaitu pegawai, instansi kerja, dan masyarakat.